Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya merasa orang yang tidak layak untuk berdiri di depan ini sebenarnya. Saya mendengar kesaksian begitu luar biasa saudara ya. Dan bagaimana Tuhan itu bekerja dengan ajaib. Oke saudara, saya ingin menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan pada hari ini. Pesan Tuhan ini temanya mungkin boleh ditampilkan daripada temanya. Purified. Ini dia artikan bahwa dimurnikan, dibersihkan dan dilayakkan. Saya percaya saudara firman Tuhan ini, setiap firman Tuhan yang kita baca di dalam kehidupan kita adalah firman Tuhan yang dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari saudara. Tuhan tidak mungkin berfirman kalau kita tidak bisa lakukan. Tuhan tidak mungkin memberikan firman-Nya untuk setiap kita ketika kita tidak bisa melakukannya. Tuhan tidak mungkin berikan firman itu saudara. Tetapi saya percaya setiap firman Tuhan yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita, kita bisa lakukan saudara. Masalahnya cuma apakah kita mau melakukan, mengerti, apa tidak saudara. Amin. Di saat kita tidak mampu, percaya ada anugerah Tuhan yang memampukan hidup kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Saya percaya firman Tuhan yang simpel, yang sederhana ini saya akan sampaikan di tengah-tengah kita saudara. Boleh di next slide. Saya baca keseluruhan daripada ayat Daniel 12. Karena hari ini temanya adalah purified. Di dalam perikop Daniel 12 dikatakan adalah akhir zaman. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang. Tetapi untuk selama-lamanya. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah firman itu. Dan materaikan kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Kemudian aku Daniel melihat, maka tampaklah berdiri dua orang lain. Seorang di tepi sungai sebelah sini dan yang lain di tepi sungai yang sebelah sana. Dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu, bilakah hal-hal yang ajaib ini akan berakhir? Lalu ku dengar orang yang berpakaian lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit. 1 masa dan 2 masa dan setengah masa, dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Adapun memang ku dengar hal itu, tetapi tidak memahaminya. Lalu ku tanya Tuanku, apakah segala hal ini? Apakah akhir segala hal ini? Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termaterai sampai akhir zaman. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang fasik akan berlaku fasik. Tetap tidak ada seorang pun dari orang fasik ini akan memahaminya. Tetapi orang bijaksana akan memahaminya. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu ada 1290 hari. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman. Dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Di dalam ayat ini digambarkan bahwa situasi kondisi akhir zaman, saudara.
Di tengah semuanya ada satu ayat yang menurut saya ini hal yang simple. Yang sebenarnya Tuhan mau bicara dalam kehidupan kita saudara. Di dalam situasi kondisi akhir zaman ini. Yaitu yang saya ambil di dalam slide saya di dalam Daniel 12 ayat yang ke-10. Dikatakan bahwa banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik ini akan memahaminya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Perhatikan saudara, ada kelima hal yang saya akan sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah disucikan. Yang kedua adalah dimurnikan. Yang ketiga adalah yang diuji, saudara. Ketiga hal ini tidak akan selesai dalam kehidupan kita. Sampai kita diangkat di surga, saudara. Ketiga hal ini akan terus ada dalam kehidupan kita. Supaya hidup kita terus dimurnikan. Dari hari ke hari, tahun ke tahun, saudara. Tetapi orang yang mengerti, ini adalah orang yang bijaksana. Tapi orang fasik tidak akan mengerti, saudara. Saya masuk, saudara, di dalam poin yang pertama adalah disucikan, saudara. Boleh ayat yang selanjutnya, slide selanjutnya. Dikatakan bahwa di dalam Yohanes 17 ayat ke-17 dikatakan bahwa kuduslah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Kemarin saudara saya baca Instagram daripada Kak Nita, saudara ya. Saya sangat diberkati dengan Instagram Kak Nita yang mempost akan quotes dari Pastor Joner. Dikatakan bahwa cintai firman dan hidupmu akan diubahkan. Di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saat-saat ini saya berdoa saudara, supaya kita mencintai firman Tuhan lebih lagi. Saya ini hampir setiap hari baca Amsal. Amsal itu dari Amsal 1 sampai Amsal 31 saudara. Setiap kali saya baca Amsal, tiap malam pasti ada aja teguran saudara. Ada aja teguran untuk hidup saya. Itu Amsal itu kitab yang paling luar biasa menurut saya. Untuk saya bisa mengerti hari-hari ini untuk hidup secara bijak. Tidak mudah saya tahu, tapi firman itu membawa saya kepada kebenaran. Pada waktu saya tahu itu adalah teguran buat saya tahu banget. Saya harus balik, saya harus kembali, dan saya harus bertobat. Saudara. Kita dikuduskan. Pada waktu kita bersalah, kita bertobat, kita dikuduskan oleh karena firman Tuhan. Amin. Kita salah, kita balik kepada Tuhan, kita dikuduskan dan dilayakkan oleh Tuhan. Amin. Hal yang pertama. Hal yang kedua saudara. Dimurnikan. Di dalam Yesaya 1 ayat yang 25. Aku akan bertindak terhadap engkau. Aku akan memurnikan perakmu dengan garam soda. Dan akan menyingkirkan segala timah daripadanya. Saudara yang dikatakan dimurnikan, itu yang namanya dimurnikan itu dipisahkan saudara. Bukan berkata bahwa yang dimurnikan itu hancur, hilang. Enggak, saudara. Ternyata itu mesti disingkirkan dalam kehidupan kita. Bagaimana cara menyingkirkannya? Kita perlu tahu. Kita perlu kenal. Kemarin saya sampai menyiapkan ayat firman Tuhan ini, saudara. Saya sampai melihat YouTube bagaimana cara orang membersihkan perak, saudara. Ternyata perak itu pada waktu digali itu dalam keadaan kotor. Sama seperti kehidupan kita saudara. Sebelum Tuhan ambil hidup kita, Tuhan ambil dari kotoran saudara. Kita dalam kondisi yang sebenarnya tidak layak. Nah, singkat cerita perak itu diambil, kemudian saudara dimasukkan dalam sebuah air. Dan air itu harus dicampur yang namanya dengan asam nitrat. Saya nggak tahu campurannya banyak saudara. Lalu orang ini berkata bahwa apa?
Iya, soalnya kalau nggak dicampur dengan cairan ini, perak itu tidak mengenal akan dirinya. Perak itu tidak akan bisa kenal kandungan yang sesungguhnya dalam hidup dia, saudara. Jadi harus ada satu cairan yang bisa untuk memisahkan yang kotor dalam kehidupan kita, saudara. Perak itu nggak bisa murni kalau tidak ada yang namanya garam soda. Perak itu tidak bisa terpisah daripada timah kalau tidak ada garam soda, saudara. Untuk itulah di dalam kehidupan kita, saudara, kalau kita mau dimurnikan Tuhan, seringkali Tuhan pakai apa? Tuhan pakai garam soda, saudara, dalam hidup kita. Ada aja orang yang membuat hidup kita kenal akan hidup kita sendiri, saudara. Contohnya, saudara ya, saya ini pernah cerita di tempat ini atau di Hananel Surya. Dalam kehidupan saya, saudara, bagaimana Tuhan memurnikan hati saya. Saya ini dulu pelayan tahun 2008, ada sebuah kejadian yang membuat hati saya marah, hati saya kecewa dan hati saya pahit, saudara. Singkat cerita saya tahu banget hati saya gak beres. Singkat cerita saya tahu banget hati saya marah, saudara. Marah karena saya dikecewakan, ditinggal teman-teman pelayanan, semuanya ditinggalin, saudara. Dan membuat hati saya luka. Lalu saya selalu berdoa sama Tuhan, Tuhan buat saya sembuh, buat saya pulih. Lalu entah bagaimana caranya, saudara. Entah bagaimana caranya, Tuhan itu Tuhan yang ajaib. Bagaimana cara memurnikan hati saya. Caranya apa, saudara? Kita tahu ya, saudara, kalau misalnya hati kita lagi kecewa, lagi pahit, kita gak bakal mau ketemu orang itu, saudara, percayalah. Percayalah, kita gak akan mau ketemu orang itu. Kalau bisa jauh-jauh gitu ya. Kalau bisa jauh-jauh, jangan dilihat orang itu. Karena setiap kali lihat orang itu pasti hati kita marah. Singkat cerita, saudara, ada aja Tuhan kerjakan, saudara. Tuhan datangi dalam mimpi. Waktu itu saya dalam mimpi, saya duduk satu meja makan, saudara, sama orang ini. Kemudian saya marah, mejanya saya gebrak, mejanya saya obrak-abrik, saudara. Ketika saya bangun tidur, saya tahu hati saya sedang marah. Itu belum beres, saudara. Mimpi yang kedua datang lagi, saudara. Saya lihat dia ada di dalam sebuah toko. Dan saya ada di dalamnya bersama dengan dia, saudara. Dan singkat cerita dia salamin saya tidak mau salaman dengan beliau. Dan saya tepak tangannya dan saya berkata bahwa enggak. Dan singkat cerita, saudara, saya marah. Ya, mimpi yang ketiga, saudara, saya mimpi kuda hitam, saudara. Dan kuda merah. Itu seperti mengejar hidup saya. Saya tahu banget ini spirit kemarahan. Dan kalau saya tidak bertobat, ini adalah spirit maut yang bisa mengambil panggilan hidup saya. Nah, singkat cerita saya bangun, saudara, dan saya bertobat. Dan Tuhan tidak proses sampai di sana aja. Mungkin ini datang lewat mimpi, tapi Tuhan kerjakan lewat yang real, saudara. Suatu saat saya ke Taman Anggrek. Saya lagi jalan, saudara, saya mau naik lift. Saya pencet lift, naik dari lantai 1, saya mau ke lantai 5, saudara. Di dalam lift itu, saudara, cuma ada satu orang yang sedang menghadap keluar daripada kaca, saudara. Dan saya tidak tahu orang itu siapa, saudara. Pas waktu saya masuk lift, saya pencet angka 5. Pas saya balik badan, saya berkata, Tuhan, kenapa saya bertemu dengan orang ini? Bayangkan dari lantai 1 sampai lantai 5, saudara. Mending sampai lantai 2 gitu, saudara, cepat gitu langsung keluar gitu, saudara. Sampai lantai 5. Saya berhadapan dengan orang ini. Berdua, saudara, di dalam lift. Saya cuma berkata bahwa Tuhan ini punya cara untuk memurnikan hati saya. Nggak sampai di situ, saudara, saya belum berdamai dengan hati saya. Bisanya pada waktu saya jalan di Pasar Baru, saudara. Di tengah keramaian orang. Saya lagi jalan ke sana. Tiba-tiba dia lagi jalan ke sini. Saya berpapasan, saudara. Saya berkata bahwa Tuhan, ada aja cara Tuhan untuk memurnikan hati saya. Oh, tidak mudah, saudara.
Saya berkata tidak mudah. Saya hadap ke kiri, dia hadap ke kanan saudara. Singkat cerita Tuhan berkata bahwa, lihat hatimu nak, masih ada kotoran. Oh saya sadar saudara. Saya sadar Tuhan pakai hal ini, garam saudara untuk proses saya saudara. Dipisahkan. Saya berkata oh ya Tuhan. Jadi saya kenali akan kemarahan dalam hidup saya saudara. Kalau enggak kita enggak akan kenal. Percayalah saudara, kalau kita lari dari masalah kita tidak akan kenal bahwa hidup kita belum murni. Kalau di dalam hidupmu saudara, engkau tidak berani menghadapi hal ini, berarti hidupmu belum dimurnikan Tuhan. Kalau hidupmu masih berlari-larian dari orang yang membuat hidupmu kesal, berarti engkau belum dimurnikan. Hari-hari ini saudara, di saat pandemi ini saya belajar akan hal ini dalam hidup saya. Saya sudah pernah lewati akan hal ini saudara. Jadi saya kenal akan hidup saya. Masa pandemi ini saya menghadapi hal yang lebih mengerikan. Yang Tuhan bukakan dalam hidup saya. Saya sudah cerita sama Ibu In. Sampai saya sendiri gak bisa lihat lapisan akan itu dalam hidup saya. Oleh karena itu saya berkata gini saudara. Mungkin kalian berkata bahwa enggak saya udah gak marah. Percayalah saudara. Sampai akhir hidupmu. Soal kemarahan, soal itu semua tetap dimurnikan kok dalam hidupmu. Iri hati semuanya tetap dimurnikan. Percayalah saudara. Nggak ada orang yang berhati malaikat. Tapi kita dimurnikan, dikuduskan oleh karena Tuhan. Amin. Nah kemarin saya cerita dengan ibu kemarin. Di masa pandemi ini, ibu sering banyak bicara dengan saya saudara ya. Sampai saya sendiri berdoa, Tuhan saya nggak ngerti ini apa. Ada masalah apa sih yang sebenarnya yang terjadi dalam hidup saya. Saya nggak kelihatan saudara. Ternyata ada satu waktu saudara saya bermimpi. Bermimpi saya lihat ada lapisan bening saudara. Lapisan itu saya bisa lihat. Saya bisa lihat lapisan bening sekali, kayak kaca gitu saudara. Saya nggak kelihatan saudara. Tiba-tiba saya jalan, lapisan bening itu seperti ngikutin saya. Lalu saya bertanya sama Tuhan, Tuhan ini apa ya? Lalu saya nyembah dan saya menangis di hadapan Tuhan. Singkat cerita saudara, lapisan bening ini cair. Dan Tuhan berkata bahwa gini, nah hari-hari ini, pada waktu kau marah atau kau tidak marah, engkau tidak menyadari akan hal ini. Hanya satu yang bisa membuat kau sadar, pada waktu engkau masuk lebih dalam lagi dengan Tuhan. Pada waktu engkau sangat bergelora dengan Tuhan, engkau akan menyadari bahwa kelemahanmu itu terlihat saudara. Oh gak gampang saudara hari-hari ini, gak gampang. Saya tahu gak gampang. Tetapi Tuhan rindukan untuk kita dimurnikan hari-hari ini saudara. Apapun dalam hidup. Kalau kau sedang menghadapi suamimu, istrimu, keluargamu, anakmu, percayalah Tuhan sediakan segala sesuatu dalam hidupmu untuk kau dimurnikan. Amin. Orang yang membuat kau kesal pada saat itu bukan sebuah kejadian yang kebetulan saudara. Segala sesuatu yang membuat kau kesal hari itu adalah tujuan Tuhan buat hidupmu saudara. Seringkali saya menghadapi di dalam kehidupan saya berkata, Tuhan ini pasti gak kebetulan. Orang ini membuat saya kesal pasti punya maksud tujuan Tuhan. Tuhan sedang murnikan hati saya. Bahkan saudara ya, sejujurnya bahkan ada orang yang merendahkan saya pun. Saya berkata bahwa wah ini tujuan Tuhan nih. Bukan dia, tapi tujuan Tuhan buat saya. Seringkali kita berkata bahwa tujuan Tuhan itu buat dia, bukan gara-gara dia, bukan saya. Kita nih yang dimurnikan kita saudara. Amin. Contohnya saudara ya, saya ambil contoh. Di dalam pelayanan, contohnya di dalam pelayanan. Wah saudara banyak hal yang terjadi. Banyak hal yang terjadi saudara ya. Yang seolah-olah saudara di dalam kehidupan pribadi saya saudara. Saya berkata bahwa ya ampun Tuhan. Ini yang jadi gembala siapa? Yang diomelin siapa? Yang disalahkan siapa? Tapi saya belajar saudara, yang dimurnikan itu hidup saya. Hidup saya. Amin. Bahkan saudara di dalam gereja ada yang seolah-olah lebih daripada gembalanya saudara. Saya mau berkata bahwa Tuhan ini kau sedang murnikan hati saya. Oh luar biasa saudara. Sampai Stephen pernah berkata bahwa apa?
ada yang maha kuasa di Hananel Surya. Yang maha kuasa tapi sekarang itu orangnya sudah ada di surga saudara ya. Tetapi hal itu yang menurut saya ini adalah sebuah proses dalam hidup saya. Ngerti maksudnya ya? Jangan salahkan orang itu. Kalau dia buat kau marah, berarti Tuhan punya maksud tujuan dalam hidupmu. Untuk bersihkan dan murnikan hatimu. Amin saudara. Tuhan sedang pisahkan semua yang kotor dari dalam hidup kita. Untuk apa saudara? Di akhir zaman ini kita didapati layak di hadapan Tuhan. Amin. Tidak mudah saya tahu, tidak mudah. Apalagi dengan segala situasi kondisi yang ada. Saya tahu tidak mudah. Jaga hatimu. Jangan sampai kita kedapatan seperti orang fasik. Kita tidak tahu bahwa hidup kita sedang dimurnikan. Tapi saya akan baca satu karakter daripada orang fasik itu seperti apa saudara ya. Lalu saudara yang ketiga, boleh tampilkan ayat yang selanjutnya. Slide selanjutnya dikatakan diuji. Di Ayub 23 ayat yang ke-10 dikatakan bahwa karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saudara, tadi saya sudah ceritakan bagaimana saya dimurnikan saudara. Dan Tuhan akan menguji hidup kita. Apakah benar hidup kita sudah murni? Dari kejadian itu saudara ya, terhadap pelayanan saya yang lama. Tuhan itu sangat menurut saya luar biasa. Dia uji saya. Dia ketemukan saya pada waktu acara Yobel besar di BSD, di Serpong saudara. Di situ saya ketemu orang ini lagi saudara. Tiba-tiba hati saya seperti diubahkan Tuhan. Hati saya seperti diuji saudara. Ini benar gak hatinya sudah beres? Saya samperin, saya salamin. Saya bertanya sama orang ini, apakah kamu sudah ada PIN VIP atau belum? Kalau belum saya kasih. Di situ saudara, Tuhan menguji hati saya. Ternyata pada waktu saya bisa berkata-kata seperti itu, seperti plong hati saya. Seperti bebas, lepas. Seperti yang kotor itu copot saudara. Makanya hari-hari ini ketika saya menghadapi orang yang ngeselin gitu saudara ya. Saya tahu nih jenis kotoran ini. Oh saya tidak akan mau. Saya akan singkirkan dalam hidup saya saudara. Ngiri lihat orang itu, oh saya akan tahu. Ini iri nih, gak boleh. Saya sisihkan saudara dalam kehidupan saya. Saya kebaskan. Saya berkata bahwa oh Tuhan saya kenal jenis yang ini. Ini bukan perak yang murni. Ini masih ada timahnya. Ini masih ada kadar yang lain. Seringkali kita gak sadar saudara ya. Kadar yang lain itu ternyata kita gak kenal. Kita gak kenal timah, kita gak kenal perak. Akhirnya bercampur satu, jadi aduk jadi satu. Dan kita gak tahu bahwa hidup kita kotor saudara. Kemarahan juga begitu. Kita gak tahu bahwa sebenarnya kemarahan itu ada kotoran. Dan kita perlu menyadari bahwa kemarahan itu bukan bagian hidup kita. Bagian hidup kita adalah yang murni yang daripada Tuhan saudara. Amin. Dan dari ketiga hal ini saudara, saya mau bacakan. Siapa yang bisa mengerti dan memahami proses akan ketiga hal ini. Proses ketiga hal ini tidak mungkin terlewatkan dalam kehidupan kita saudara. Kita dikuduskan karena firman Tuhan, kita dimurnikan dan kita diuji. Kalau ujiannya belum lulus saudara, Tuhan akan ulangi lagi. Ketika kita diuji kita masih marah, ketika kita diuji masih kecewa, maka datanglah firman Tuhan. Suruh kita bertobat. Kemudian Tuhan akan murnikan hidup kita lagi dan Tuhan akan uji lagi saudara. Bagi saya firman Tuhan ini sangat begitu luar biasa yang berkata bahwa ini tidak akan berakhir dalam hidupmu sampai segala sesuatunya ada waktunya. Amin. Tuhan berkata di dalam perikop ini adalah akhir zaman saudara. Di hari-hari ini hidup kita akan dikuduskan melalui firman Tuhan. Kemudian kita akan dimurnikan. Dan kemudian hidup kita semuanya akan diuji oleh Tuhan sendiri. Apakah kita layak, apa tidak. Hal seperti ini hanya dapat dimengerti oleh orang bijak saudara. Mari sama-sama kita buka di dalam Hosea 14 ayat ke-9. Dikatakan bahwa siapa yang bijaksana biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham biarlah ia mengetahuinya.
Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya. Tetapi pemberontak tergelincir di situ, saudara. Perhatikan saudara, kalau orang bijak kita ngerti bahwa kita tahu firman Tuhan bahwa jalan Tuhan itu adalah lurus. Kita tahu bahwa segala sesuatu yang dimurnikan dalam hidup kita itu lurus, itu kehendak Tuhan, saudara. Amin. Ketika kita dipercaya dalam kondisi ekonomi yang minim, kita dipercaya akan keluarga misalnya suami yang seperti yang tidak kita inginkan, percayalah itu adalah kehendak Tuhan untuk memurnikan hidupmu, saudara. Oh saudara, saya tipikal sales soalnya, saya tipikal sales yang tidak pernah menyerah, saudara ya. Saya ini dilatih Tuhan di dalam dunia sekuler. Di dalam hal dunia sekuler. Saya ceritakan saudara satu hal, ketika kita hidup murni, tulus, tidak mungkin Tuhan tidak bela, saudara. Suatu saat, waktu itu pertama kali saya direkrut jadi sales. Yang namanya sales, tujuan ke klien cuma dapetin apa, saudara? Dapetin PO, ya, dapetin orderan, gitu ya. Ada satu customer, saya datang di daerah Mangga 2, saudara. Tokonya kecil. Kata orang ini adalah customer besar. Gitu. Saya duduk, saya diusir saudara sama dia. Kamu ngapain di sini? Siapa kamu katanya? Oh saudara saya berkata, iya saya dari perusahaan ini dan saya perkenalkan produk saya. Oh saya lagi gak mau, saya diusir, saya pulang saudara. Besokannya saya datang lagi saudara. Saya berkata, kok gimana kabarnya? Baik. Lu ngapain datang kemari katanya? Saya berkata bahwa enggak, saya cuma mau duduk, saya pengen ngobrol. Akhirnya singkat cerita, saya buka pembicaraan saudara. Akhirnya saya dekat sama orang ini. Kenapa lu cuma mau minta sama saya orderan ya? Enggak. Saya cuma mau ngobrol sama kamu. Sama bosnya saudara. Singkat cerita saya ngobrol. Saya ngomong apa adanya saudara. Lalu singkat cerita, suatu saat saudara, pegawainya lagi nggak ada saudara. Toko itu pegawainya lagi nggak ada. Dia lagi datang barang saudara. Nggak ada yang ngangkatin. Singkat cerita hari itu saya angkatin saudara barangnya dari mobil sampai ke tokonya. Dia itu sampai terima kasih sama saya sampai begitu luar biasa saudara. Besokannya saya datang, saya nggak minta orderan sama dia. Saya cerita tentang keluarga, saya cerita tentang kehidupan saudara. Akhirnya singkat cerita saya dekat orang ini. Setelah pertemuan ke-10 saudara, mungkin ke-10 kali. Orang ini nanya sama saya. Kamu ngapain sih kemari? Saya bingung loh katanya. Saya udah nolak kamu, barang yang gak mau saya jualin, kenapa sih kamu datang terus katanya. Saya berkata bahwa ya saya tulus, saya murni apa adanya. Lalu singkat cerita, kamu ada barang apa sih? Singkat cerita saudara, saya bilang saya ada barang ini. Ya singkat cerita saudara, yaudah deh kirim deh, saya coba jual. Singkat cerita saudara, omset terbesar di dalam perusahaan saya ada di klien ini saudara. Nggak hanya itu. Pada waktu dia meninggal saudara, anaknya ada di gereja Hananel Surya saudara. Saya baru kaget, saya baru tahu anaknya ada berjemaat di gereja saudara. Dan istrinya itu udah menganggap saya seperti anak. Karena setiap kali saya datang saya nggak minta orderan. Yang ada saya cuma ngobrol dengan orang ini saudara. Percayalah saudara, kita punya hati yang murni dan tulus. Tuhan akan tetap berperkara dan memberkati hidup kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara berkata bahwa, ya Pak Kem, kan itu kebetulan. Saudara, saya mengerjakan hal ini dalam kehidupan saya. Saya cuma melihat bahwa ketika kita lakukan firman Tuhan, Tuhan tidak pernah berhutang. Saya ceritakan 2 hal lagi saudara ya. Izinkan saya bersaksi supaya semuanya bisa tahu bahwa bagaimana kemurnian itu begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Saya kerja saudara di dalam perusahaan kamera saudara ya, kamera digital. Saya punya satu klien. Klien ini punya anak buah yang begitu jujur saudara ya. Jujur sekali. Dikasih uang gak mau, dibeliin makanan tidak mau. Dia kerja jujur sekali saudara. Bahkan melakukan hal yang menyimpang pun dia tidak mau saudara.
Dia kerjanya lurus banget. Singkat cerita perusahaan ini berkembang begitu luar biasa. Dia punya toko sampai 150 toko di seluruh Indonesia, saudara. Dan dia berkembang begitu luar biasa. Dan saya hubungan baik sekali, saudara. Saya hubungan baik sekali. Waktu itu bisnis, ada hubungan bisnis ya, saudara. Singkat cerita ada satu waktu, saudara, pegawai ini ada sedikit masalah di dalam internal, kemudian dia memisahkan diri. Jadi dia usaha bukan yang ada di dunia kamera lagi, saudara. Tetapi dia usaha pabrik kursi. Singkat cerita ketika dia keluar dari perusahaan ini, dia berkata sama saya, Her, yang mau kontak saya tuh cuman kamu. Yang lain mah dulu mah cuman ada maunya doang minta orderan. Saya bilang, iyalah pertemanan itu harus dijaga, saya berkata. Lalu saya ngobrol, saya ke rumahnya. Singkat cerita istrinya sakit kanker dan saya juga berdoa pada waktu saya ke Israel. Dia berkata bahwa titip doa ya di Israel, saya chat dia, saya kasih dia ayat firman Tuhan. Saudara, singkat cerita orang ini telepon saya dan dia berkata seperti ini. Her, gua dengar kan papa kamu kan buat plastik. Oh iya, boleh nggak kaki bangkunya saya order aja dari papa kamu? Saudara, orang bisa berpikir seperti itu, bagi saya tidak ada yang sia-sia ketika kita nabur yang baik dalam kehidupan kita, amin. Sampai sekarang saudara, orderannya masih berlanjut. Masih berlanjut. Mungkin Bapak Ibu Saudara berkata bahwa Pak Kemkem itu kan baru 2. Saya ceritakan hal yang ketiga, saudara. Waktu saya SMA, saya punya teman. Teman ini teman dekat lah, saudara ya. Naik motor, kalau pacaran nggak ada motor saya pinjemin. Waktu dia nggak ada makan, saya ajak ke rumah, saya kasih dia makan, saudara. Dia nggak ada uang buat pergi nonton sama pacarnya, saya yang kasih uang dia pergi nonton, saudara. Bahkan sama pacarnya dia mau jadian pun dia nggak berani ngomong ke wanita dia berkata bahwa, Her tolong dong bilangin dong, gue suka sama dia. Saya berkata bahwa ya elah, masa suka aja mesti saya ngomong gitu ya. Singkat cerita saya jadi mak comblang, saudara. Singkat cerita dia jadian sama wanita ini, kemudian dia sukses, saudara, dalam pekerjaannya. Nah, dia main konveksi. Ini saksi, saudara. Kakak saya bisa jadi saksi. Kakak saya kemudian pada waktu momen, singkat cerita udah kita tidak pernah berhubungan, saudara ya. Tapi masih kontak-kontak lah. Singkat cerita kakak saya setelah nikah, belum ada usaha yang mau dijalankan, saudara. Tiba-tiba kakak saya berkata bahwa, aduh saya pengen usaha konveksi nih. Saya teringat teman saya, saudara. Saya telepon teman saya yang ini. Saya berkata, kamu mau gak tolongin bantuin kakak saya. Ajarin kakak saya untuk usaha konveksi. Singkat cerita, dia tidak nolak dan dia langsung berkata iya gitu, saudara ya. Karena dia tahu banget hubungan saya dengan dia dekat banget. Singkat cerita dia datang ke kakak saya. Udah sini datang aja kakak kamu. Saya ajarin. Singkat cerita, saudara, dia ajarin semuanya. Dan dia cuma ada satu statement di depan kakak saya, dia berkata seperti ini. Saya nggak bisa bayar budi adik kamu, katanya. Saya berkata bahwa ternyata apa yang kita kerjakan itu tidak pernah sia-sia ya. Bahkan sekarang yang lebih tanda petik, saudara, yang lebih sukses itu adalah kakak saya dibandingkan dia. Tapi dia tidak kecewa, saudara. Bahkan dia ditolong oleh kakak saya di situasi kondisi ekonomi dia lagi turun. Saya berkata, saudara, segala sesuatu yang kita lakukan dengan murni dan tulus, tidak akan ada yang sia-sia dalam hidup kita, saudara. Orang bijak akan memahami hal ini. Itu buat kehidupanmu, saudara. Amin. Itu buat kehidupan. Lakukan yang baik. Tuhan akan memberikan hidupmu berkat yang ajaib. Amin. Orang bijak akan memahami jalan-jalan Tuhan. Hal yang terakhir, saudara, saya ingin bagikan adalah orang fasik. Ciri-ciri orang fasik yang tidak mengerti hidupnya sedang dimurnikan. Ayub 36 ayat yang ke-13. Orang-orang yang fasik hatinya menyimpan kemarahan. Mereka tidak berteriak minta tolong kalau mereka dibelenggunya. Dibelenggunya itu Tuhan gitu ya. Tetapi satu hal, saudara, saya mau bagikan bahwa orang fasik, reaksi hati yang pertama adalah menyimpan kemarahan.
Di tengah semua yang Tuhan kerjakan di dalam hidupmu, ketika kau dikuduskan oleh Tuhan, ketika kau dimurnikan oleh Tuhan, ketika kau diuji oleh Tuhan, lihat hatimu. Kalau hatimu masih marah, hatimu masih iri, saudara. Contohnya tadi, kalau ada orang kesaksian yang begitu luar biasa, hati kita tiba-tiba timbul, saudara ya. Itu kan dia, saya enggak. Saudara, itu hati yang masih kotor. Amin. Ngerti saudara ya? Nggak sadar, saudara, nggak sadar. Kok dia lebih diangkat ya? Kok dia lebih disayang ya? Saudara, saya mau berkata, hidupmu belum dimurnikan. Itu masih perlu dimurnikan. Amin. Saya percaya hari-hari ini kita perlu jadi orang bijak. Jangan kita jadi orang fasik. Amin. Kita tahu akhir zaman ini, firman Tuhan, cintai akan firman. Biarkan hidup kita dimurnikan Tuhan. Dan biarkan hidup kita diuji oleh Tuhan. Apakah hidup kita murni apa tidak. Supaya kita tahu bahwa kita mau dalam proses ini apa enggak, lihat hati kita saudara. Apakah hati kita marah, apa hati kita tidak ketika kita ada di dalam sebuah proses pemurnian itu. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.